Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa kembali di materi selanjutnya, materi himpunan. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi himpunan bagian dan himpunan kuasa. Sama seperti materi-materi sebelumnya, jika kalian belum paham betul tentang materi ini, silakan kalian catat materinya di buku catatan matematika. Tetapi jika memang sudah paham, tidak mencatatnya tidak apa-apa. Oke, untuk materi yang pertama, materi himpunan keempat, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Tapi menurut saya sebaiknya kalian untuk mencatatnya di buku catatan matematika karena ini merupakan materi yang baru, benar-benar baru di SMP khususnya kelas 7. Oke, materi himpunan bagian itu sendiri berada di halaman 135 dan himpunan bagian dilambangkan dengan C gepeng. Himpunan bagian itu dilambangkan dengan C gepeng atau C gepeng dibalik sama saja. Contoh, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A-nya itu 2, 4, 6, 8, 10. B-nya hanya angka 5, 10, 15, 20. Perhatikan di sini. Dibaca, A, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan S. Cek. Di sini ada gambar C gepeng. Perhatikan nggih. Kok bisa di sini dikatakan bahwa A itu himpunan bagian? Lihat di sini. A, angka 2, 4, 6, 8, 10. Ada tidak di sini? 2, 4, 6, 8, 10. Ada. Karena ada, berarti himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Yang kedua, B bukan himpunan bagian. B bukan himpunan bagian dari S. Kenapa B tidak? Lihat di sini. Ada angka 5 sama 10 memang ada di himpunan S, tapi ada angka 15 dan 20. Ada nggak di sini? Tidak ada. Karena tidak ada, berarti B atau himpunan B bukan himpunan bagian dari S. Mengerti anak-anak? Sangat mudah nih himpunan bagian. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Bisa dilihat materinya di buku paket kalian masing-masing. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A itu sendiri, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dapat dilambangkan dengan N seperti tadi, seperti pertemuan kemarin, kardinalitas itu dilambangkan dengan huruf N, P, A. Misalkan A adalah himpunan dan PA adalah himpunan kuasa, jadi himpunan kuasa di sini dilambangkan dengan huruf P. Saya tegaskan, himpunan kuasa dilambangkan dengan huruf P. Jika NA sama dengan N adalah bilangan cacah, maka NPA banyaknya himpunan kuasa A dapat dituliskan dengan 2 pangkat N. Maksudnya apa sih, Bu? Lebih mudahnya kita masuk ke materi selanjutnya. Slide selanjutnya, next. Perhatikan di sini. Di sini sangat mudah nih, menyebutkan anggota himpunan bagian dari himpunan kuasa. Contoh, D, anggotanya siapa saja? 2, 4, 6. 0 anggotanya itu maksudnya apa sih, Bu? Perhatikan di sini nih. Oke, 0 anggota. 0 anggota itu berarti yang tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Satu anggota, Bu. Satu anggota ini kita sentrengkan. Anggota D yang hanya ada satu anggota. 2, 4, 6.
yang menjadi 2 anggota. 2 anggota itu gimana, Bu? Oke, 2 anggota. Berarti yang membuat 2 anggota. 2 dan 4. Terus 2 dan 6. Terus 4 dan 6. Cukup. Itu yang hanya 2 anggota dari himpunan D. Sekarang yang 3 anggota. 3 anggota itu memuat ketiga-tiganya. Berarti 2, 4, 6. Bu, kalau di sini misalkan ya, yang ditanyakan tambah lagi 4 anggota. 4 anggota itu ada atau tidak? Sedangkan di sini jumlahnya hanya ada 3. Tidak ada. Berarti di sini dituliskan tidak ada. Ngerti? Oke. Sekarang tinggal kita hitung himpunan kuasanya ada berapa. Perhatikan sini. Perhatikan mouse-nya Ibu nggih. Himpunan kuasanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga berarti himpunan kuasanya ada berapa? Kita tuliskan di sini, himpunan kuasanya ada 8. Mengerti? Oke, materi selanjutnya. Ini bagan himpunan kuasa yang ada di buku paket kalian. Maksudnya apa sih, Bu? Kok ada himpunan kuasa seperti itu? Perhatikan di sini, kalau himpunan kuasa dituliskan seperti piramid. 1, 1, 1. Ini kok bisa 2, Bu? Oke, perhatikan di sini, nggih. 1, kita tuliskan 1, 1 kok bisa 2? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Maksudnya seperti itu, nggih. Setiap pinggir harus diberi angka 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Di sini maksudnya sebelah ini untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Himpunan bagian dari A, hanya 1 anggota atau 1 himpunannya. B, itu himpunan bagian dari A dan B. Lalu yang ketiga, himpunan yang ketiga di sini, himpunan bagian dari A sama B. A sama B. Yang keempat, himpunan bagian dari A, B, C. Ini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan sini 4 anggota, dan seterusnya. Untuk permasalahan himpunan kuasa, perhatikan di sini. Himpunannya ada A sama B, berarti banyaknya anggota di sini ada berapa himpunannya? Banyaknya anggotanya A, B ada 2. A, B, C, berarti banyaknya anggota ada 3. Himpunan-himpunan bagian, kalau ada tulisan himpunan-himpunan bagian, berarti dituliskan satu persatu. Himpunan kosong, dimulai dari himpunan kosong. Himpunan A, himpunan B, himpunan A dan B. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sama halnya di sini 2 pangkat 2, hasilnya 4. Yang ketiga, anggotanya ada 3, banyaknya anggotanya juga ada 3. Berarti kita menuliskan anggotanya satu persatu. Himpunan kosong, A sendiri, B sendiri, C sendiri, lalu A dan B, A dan C, lalu ada, kita tuliskan di sebelah sini aja nih, lalu ada B dan C,
Yang terakhir A, B, C. Ada berapa totalnya? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Di sini 2 pangkat 0 ngikutin ini, banyak anggota 0. 2 pangkat 1 mengikuti anggotanya, banyaknya ada berapa? 2 pangkat 2 mengikuti ini, berarti angkanya tetap sama. Di sini angka 2, sini pangkatnya 3. Oke, mengerti anak-anak? Memang sepertinya bagian himpunan kuasa ini sedikit memusingkan dan jarang sekali dikeluarkan di ulangan. Setidaknya kalian sudah mengerti ataupun memahami. Kalau tidak ya kalian sudah pernah menjumpai lah setidaknya, nggih. Untuk selanjutnya contoh. Nah, malah lebih mudah kalian masuk ke dalam contohnya saja di sini. Contoh, A itu ada 1 sama 2. NA banyaknya ada berapa? 2. Anggota himpunan bagian A, anggota himpunannya dituliskan. Himpunan kosong. 1, 2 sendiri. 1, 2. Cukup. Berarti ada berapa di sini? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Karena di sini ada N, cara menuliskan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pangkat 2-nya dari mana, Bu? Dari sini. Oke? Oke. Yang kedua, A, B, C, D ada 4. Anggotanya seperti apa, Bu? Anggotanya sepertinya banyak, kita tuliskan di sini saja. Himpunan kosong. A, B, C, A, B, A, C, A, D. Oh, maaf, di sini berarti kurang anggota D. Lanjut, AD. Lanjut kita masuk ke BC, BD. Terus CD. Oke, yang memuat 2 anggota sudah cukup. Yang memuat 3 anggota, ABC, lalu BCD, lalu ABD. Ada lagi? Ada, Bu. Oke. ACD. Yang terakhir, dia memuat 4 anggota. Ada berapa? Ada 1 saja, Bu, yaitu ABCD. Berarti totalnya ada berapa? Banyak sekali, nggih. Dituliskan 2 pangkat N. N-nya dari mana? Dari yang ini. 2 pangkat 4. Ada berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 4 kali 4. 16. Kok bisa 16, Bu? Kita cek aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Seperti itu, nggih, mencari himpunan kuasa. Sekali lagi, jika kalian memang tidak mengerti, silakan dengan rela hati dicatat di buku matematikanya. Kesamaan himpunan. Materi ini materi yang sangat mudah karena bisa kita lihat saja. Yang pertama, 1, 2, 3 dengan himpunan B 1, 2, 3 itu anggotanya sama atau tidak? Jelas sama. Kita tuliskan di tabelnya di sini sama. Lalu A, B, C, D, E dengan B, C, D, A, E sama tidak? Sama, walaupun dia diubah depan sama belakang, tetapi anggotanya tetap sama. Sekarang, yang ketiga, A, B, C, D dengan A, B, C, D, E.
ada imbuhan D. Jadi, himpunan A sama himpunan B sama atau tidak? Tidak sama. Oke, mengerti anak-anak? Oke, untuk selanjutnya masuk ke tugas. Silakan dikerjakan di buku catatan matematika kalian. Tugasnya ini, cara mengerjakannya gimana Bu? Ini seperti di video sebelumnya, bisa kalian ulangi lagi. Jika kalian mencatatnya, bisa dibuka lagi buku catatannya. Diisikannya persis seperti tadi, hanya anggotanya yang berbeda. Silakan dicoba dahulu. Jika sudah menuliskan atau sudah mengerjakan, jangan lupa untuk laporan kepada guru rompinya. Dan untuk materi himpunan bagian serta himpunan puasa cukup sampai di sini. Terima kasih penjelasan dari saya, semoga sangat bermanfaat. Dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.